Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kembali lagi nih di perkuliahan Logika Matematika. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas materi mengenai limit dan kekontinuan fungsi. Untuk memahami apa itu limit fungsi, coba kita perhatikan dulu tabel berikut ini, di mana tabel ini merupakan tabel untuk nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 2. Coba kita lihat nih, diberikan bilangan-bilangan x beserta nilai-nilai fungsi fx-nya ya. Nah, ketika kita hampiri 2 nih dari sebelah kirinya, ya dari mulai 1, 1,5, 1,8, dan seterusnya, sampai dengan 1,995, maka jika kita amati ternyata untuk nilai fungsi fx saat x-nya ini mendekati 2 dari sebelah kirinya, itu akan menghampiri nilai 4. Begitu pula nih, kalau kita hampiri 2 tadi, sekarang dari sebelah kanannya, maka nilai fungsi-fungsinya pun terus akan mendekati nilai 4. Dengan demikian kita katakan bahwa ketika x ini mendekati 2 dari kiri maupun dari kanan, ternyata nilai fx-nya ini akan mendekati 4. Nah, jika kita tidak percaya, coba perhatikan dari gambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 2 berikut ini. Ini diberikan nih, ini adalah hasil gambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x tambah 2. Sekarang coba kita amati untuk bilangan 2. Ketika kita dekati 2 nih dari sebelah kirinya, maka bisa kita amati bahwa nilai fungsi fx-nya ini dari sebelah kirinya 2, itu akan terus menuju ke suatu nilai. Dan dia adalah mengarah ke nilai 4. Begitu pula jika kita dekati atau hampiri 2 dari sebelah kanannya, maka nilai fx-nya pun di sini menghampiri nilai 4. Dan demikian kita katakan apa? Yaitu limit fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 2 jika x ini mendekati 2 sama dengan 4. Nah, notasinya seperti ini ya. Jadi ini dibacanya dengan limit x kuadrat dikurang x ditambah 2 jika x mendekati 2 sama dengan 4. Berarti bisa kita katakan bahwa apa sih definisi dari suatu limit fungsi fx? Nah, misalkan fungsi f ini terdefinisi pada suatu selang i ya. Nah, selang i ini bisa jadi memuat a, bisa juga tidak memuat a. Tetapi selang i ini memuat bilangan-bilangan di sekitar a. Nah, limit fungsi fx ketika x mendekati a sama dengan L, ditulis sebagai berikut. Ya, ini dibaca limit fungsi fx ketika x mendekati a sama dengan L. Apabila apa? Nilai fx dapat dibuat sedekat mungkin ke L dengan cara mengambil nilai x yang cukup dekat ke a. Tetapi ya bilangan x ini tentunya tidak sama dengan a. Kita lihat di sini. Di sini diberikan beberapa grafik fungsi fx yang tentunya pada setiap grafik tersebut, limit fungsi fx ketika x mendekati a itu sama dengan L. Bisa jadi kondisinya pada grafik tersebut, ya f(a)-nya terdefinisi dan nilainya sama dengan L. Tapi, kemungkinan lainnya juga, bisa jadi kondisinya f(a)-nya terdefinisi, namun tentunya tidak sama dengan L. Dan bisa jadi kondisinya di mana f(a)-nya tidak terdefinisi. Namun pada ketiga grafik ini, pada grafik A, B maupun C di sini bisa kita lihat bahwa limit dari fungsi fx ketika x mendekati A itu sama dengan L. Nah, selanjutnya coba kita lihat nih. Apa sih limit satu arah? Limit kanan fungsi fx ketika x mendekati A sama dengan L. Nah, ditulis seperti ini. Di sini ada notasi A plus ya. Ini artinya limit fx yaitu ketika mendekati A dari sebelah kanannya. Apabila nilai fx-nya tentunya dapat dibuat sedekat mungkin ke L, yaitu dengan cara mengambil nilai x dari arah kanan yang tentunya cukup dekat sekali ke A, tetapi tidak bernilai A. Dengan cara serupa, nah untuk limit kiri fungsi fx ketika x mendekati A ini akan sama dengan L. Nah, notasinya yang membedakan antara limit kanan dengan limit kiri di sini diberikan tanda A plus untuk limit kanan, sedangkan A min itu untuk limit kiri ya. Nah, apabila nilai fx ini dapat dibuat tentunya sedekat mungkin ke L dengan cara mengambil nilai x dari arah kiri yang cukup dekat ke A, tetapi yang tidak sama dengan A.
Namun, kalau kita lihat teoremanya nih, bahwa limit fungsi f(x) ketika x mendekati a ini ada, yaitu jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika limit fungsi f(x) ketika x mendekati a dari sebelah kirinya tentunya haruslah sama dengan limit x mendekati a dari sebelah kanannya. Atau kita katakan, ya limit fungsi f(x) ini ketika x mendekati a sama dengan L, ya kalau limit kiri dan limit kanannya sama-sama bernilai L ketika x mendekati a. Kita lihat dulu contoh yang pertama ini ya. Nah, perhatikan di sini diberikan grafik fungsi y sama dengan f(x). Lalu bagaimana cara menghitung limit fungsi f(x) untuk nilai-nilai limit yang diberikan pada layar? Yang pertama, bagaimana cara menghitung limit fungsi f(x). Nah, notasi ini ingat kembali, ini berarti dibacanya limit fungsi f(x) ketika x mendekati 2 dari sebelah kiri, atau kita katakan limit kiri fungsi f(x) ketika x mendekati 2. Mari kita lihat di sini, disinilah posisi x sama dengan 2. Maka untuk mencari limit kiri fungsi f(x) ketika x mendekati 2, kita cari bilangan-bilangan x yang sangat dekat dengan 2. Atau kita cari bilangan-bilangan yang menuju ke 2 dari sebelah kirinya, tapi cukup dekat dengan kedua. Maka untuk nilai x yang cukup dekat kedua dari sebelah kirinya 2, dapat kita perhatikan bahwa nilai fungsinya ini akan mendekati ke satu nilai, yaitu 3. Jadi kita katakan bahwa limit fungsi f(x) ketika x mendekati 2 dari sebelah kiri itu adalah 3. Lalu yang kedua, bagaimana dengan limit kanannya ya? Limit kanan fungsi f(x) ketika x mendekati 2. Kita hampiri bilangan-bilangan yang cukup dekat kedua dari sebelah kanannya, dan kita lihat ternyata nilai fungsi f(x)-nya ini akan mendekati nilai 1. Oleh karena itu, kita katakan limit fungsi f(x) ketika x mendekati 2 dari sebelah kanannya itu sama dengan 1. Lalu bagaimana kalau kita hitung limit f(x) ketika x mendekati 2? Berdasarkan teorema yang tadi, coba kita perhatikan limit kiri dan limit kanannya. Apakah kedua nilai ini sama atau tidak? Bisa kita simpulkan ya, bahwa tentunya kedua nilai ini tidak sama, karena 3 tidak sama dengan 1. Jadi, limit x ketika x mendekati 2 untuk fungsi f(x) tidak ada. Dengan cara serupa nih, untuk menghitung limit kiri f(x) ketika x mendekati 4. Nah, kalau kita perhatikan, di sebelah kirinya 4, kita hampiri bilangan-bilangannya, dan ternyata nilai f(x)-nya akan mendekati berapa? 2. Begitu pula kalau kita hampiri 4 dari sebelah kanannya. Nah, diperoleh nilai f(x)-nya akan mendekati 2 juga. Karena nilai limit kirinya ini sama tentunya dengan nilai limit kanannya, maka kita katakan limit fungsi f(x) ketika x mendekati 4 yaitu ada sama dengan 2. Nah, dengan cara serupa kalian bisa lihat bahwa kalau kita hitung nih, limit kiri dan limit kanan fungsi f(x) ketika x mendekati 6, maka diperoleh nilainya sama-sama 0. Berarti kita katakan limit fungsi f(x) ketika x mendekati 6 itu sama dengan 0. Oke, nah selanjutnya bagaimana dengan nilai suatu limit yang hingga atau minus tak hingga? Nah, berdasarkan definisinya, jika kita punya suatu fungsi yang terdefinisi pada selang i, selang ini bisa memuat a, bisa juga tidak memuat a, tapi dia memuat bilangan-bilangan di sekitar a atau bilangan-bilangan yang cukup dekat ke a. Nah, limit fungsi f(x) ketika x mendekati a sama dengan tak hingga. Nah, ini apabila nilai f(x)-nya dapat dibuat sebesar mungkin dengan cara mengambil nilai x yang tentunya cukup dekat ke a, tetapi tidak sama dengan a. Nah, kalau kita lihat dari grafik seperti ini ya. Jadi ketika kita hampiri a dari sebelah kirinya, nilai f-nya bisa kita buat sebesar mungkin, maupun dari sebelah kanannya juga bisa kita buat sebesar mungkin. Jadi ketika hampiri dari sebelah kirinya a maupun dari sebelah kanan a, nilai f(x)-nya akan terus membesar kita hingga. Maka kita katakan bahwa limit f(x) ketika x mendekati a sama dengan tak hingga. Nah, ini kalau kita lihat berarti x sama dengan a ini merupakan suatu apa? Kalau kalian ingat lagi mengenai grafik fungsi, ini merupakan suatu asimptot tegak, ya. Hal serupa untuk limit suatu fungsi f(x) yang nilainya sama dengan negatif tak hingga ketika x yang mendekati a. Maka tentunya nilai f(x) yang dapat kita buat sekecil mungkin,
yaitu dengan cara mengambil nilai X yang sangat dekat sekali ke A namun tidak sama dengan A. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, ketika kita hampiri A dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanannya, maka nilai fx-nya akan terus mengecil menuju ke negatif tak hingga. Ini pun serupa, ini merupakan suatu asimptot tegak ya kalau kita lihat garis X sama dengan A ini. Nah sekarang kita ingat kembali bahwa di sini nilai limit itu bisa jadi tak hingga atau negatif tak hingga. Nah kalau kita lihat dari grafik fungsi ini, kita dekati 0 nih dari sebelah kirinya. Apa yang terjadi dengan fungsinya? Maka fungsi ini akan menuju ke yang bilangan yang sangat kecil sekali. Oleh karena itu, kita katakan bahwa ini kan kurva Y sama dengan 1/X ya. Jadi limit kiri dari 1/X ketika X mendekati 0 itu sama dengan negatif tak hingga. Berbeda dengan limit kanan 1/X ketika X mendekati 0 dari sebelah kanannya ya. Maka diperoleh hasilnya tak hingga. Nah ini perlu kalian catat. Oke, namun tentunya sekarang bagaimana cara menentukan jika seandainya kita punya R yang merupakan bilangan rasional positif? Maka, kalau kita perbesar nilai X-nya, jadi semakin ke kanan, maka kita lihat bahwa nilai Y-nya akan terus menghampiri bilangan apa? Akan terus menghampiri bilangan 0. Maka kita katakan bahwa limit 1/X ketika X-nya mendekati. Ketika X-nya kita perbesar dan kita buat sangat besar, sehingga menuju ke hingga, maka hasilnya akan sama dengan 0. Begitu pula ketika nilai X-nya kita perkecil, berarti kita lihat semakin ke kiri bilangan X ini, maka nilai fx-nya akan mendekati bilangan 0. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa untuk limit X mendekati tak hingga dari 1/X itu akan sama dengan 0, begitu pula untuk limit 1/X ketika X-nya mendekati negatif tak hingga juga sama dengan 0. Dan tentunya ketika kita punya R yang merupakan bilangan rasional positif, limit 1/X pangkatannya juga sama dengan 0. Nah ini bisa kalian gunakan untuk menentukan limit di tak hinggaan. Oke, mari kita lihat contoh yang kedua. Di sini kita akan menentukan limit-limit fungsi yang diberikan. Yang pertama, limit fx ketika x mendekati negatif 5 dari sebelah kirinya ya. Disinilah posisi negatif 5. Kalau kita dekati negatif 5 dari sebelah kirinya, maka nilai fx-nya membesar. Maka kita katakan limit kirinya adalah tak hingga. Kalau kita dekati negatif 5 dari sebelah kanannya, ini pun nilai fx-nya akan terus membesar. Jadi limit kanan fx ketika x mendekati negatif 5 pun sama dengan tak hingga. Nah karena limit kirinya menuju tak hingga, limit kanannya menuju tak hingga, berarti kita simpulkan bahwa limit fx ketika x mendekati negatif 5 besar, kita buat berbesar mungkin sampai ke tak hingga. Jadi kita katakan limit fx ketika x mendekati negatif 5 itu sama dengan tak hingga. Oke, dengan cara serupa untuk negatif 1. Ketika kita dekati negatif 1 dari sebelah kiri nih, maka nilai fungsinya akan terus membesar. Maka kita katakan limit fx ketika x mendekati negatif 1 dari sebelah kiri itu sama dengan tak hingga. Tapi berbeda kalau kita dekati negatif 1 dari sebelah kanan. Nah, si fungsi ini terus ke bawah ya, berarti terus mengecil. Sehingga nilai limit fx ketika x mendekati negatif 1 dari sebelah kanan itu hasilnya adalah negatif tak hingga. Jadi kalau kita lihat nih, dari kiri dan dari kanan apakah sama-sama menuju tak hingga atau sama-sama menuju negatif tak hingga? Tentunya tidak ya, berbeda. Yang satu terus membesar sedangkan yang satu terus mengecil. Jadi apa sih yang kita simpulkan? Ya berdasarkan kalimat tadi bahwa kita katakan limit fx ketika x mendekati negatif 1 ini tidak ada. Nah, untuk limit x mendekati 3, baik dari kiri maupun dari kanan, bisa kalian perhatikan bahwa sama-sama fungsinya itu menuju ke suatu bilangan yang sangat kecil sekali. Berarti kita katakan bahwa limit fx ketika x mendekati 3 ini hasilnya sama dengan negatif tak hingga. Namun jika kita perbesar x-nya, jika kita perbesar x-nya ke kanan, maka fungsinya pun terus membesar. Maka kita katakan bahwa limit fx ketika x mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga. Namun jika kita cari x menuju ke negatif tak hingga, nah di sini kurva ini terus melandai di sumbu x, maka kita katakan limit x mendekati negatif tak hingga untuk fungsi fx ini sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan kembali ke contoh selanjutnya. Bagaimana cara menentukan limit 1/x kurang 5 ketika x mendekati 5 dari kiri maupun dari kanan ya. Nah, cara yang paling mudah untuk menentukannya,
Coba kita amati, ketika X-nya atau sembarang bilangan X ini sangat dekat sekali ke 5, tapi dari sebelah kirinya. Artinya apa? Kalau saya punya bilangan-bilangan X ini saya kurangkan dengan 5, maka tentunya akan mendekati 0 dari sebelah kiri. Sehingga limit 1 per X min 5 ketika X mendekati 5 dari kiri bisa kita anggap sebagai limit 1 per X ketika X-nya mendekati 0 dari sebelah kiri. Nah, kita tahu tadi bahwa hasilnya harusnya berapa? Negatif terhindar. Lalu bagaimana dengan limit kanannya? Dengan cara serupa, jadi kalau kita dekati dari sebelah kanannya, kita punya sembarang X yang cukup dekat sekali ke 5 tapi dari sebelah kanannya, maka kalau kita kurangkan dengan 5 pasti akan mendekati 0 dari sebelah kanan ya. Sehingga nilai limitnya itu akan sama dengan tahindar. Namun tentunya ada beberapa hukum limit yang perlu kalian ingat nih. Ada yang pertama, kalau seandainya kita punya limit fungsi fx dan limit fungsi gx ketika x mendekati a, kalau keduanya terdefinisi atau ada, maka limit dari penjumlahan fungsi itu sama dengan penjumlahan dari limit. Begitu pula untuk limit pengurangan fungsi sama dengan pengurangan limit masing-masing fungsi. Jika fungsi tersebut dikalikan konstanta C, lalu dikalikan jika fungsi fx ini dikalikan dengan konstanta C dan dihitung limitnya, maka sama saja dengan limit fungsi fx dikalikan dengan konstanta C. Lalu bagaimana dengan perkalian fungsi f dan g? Lalu kita hitung limitnya. Nah, limit perkalian fungsi itu sama dengan perkalian masing-masing limit. Begitu juga dengan pembagian, asalkan syaratnya apa? Syarat dari limit dari fungsi pembaginya itu tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana kalau fungsinya dipangkatkan? Limit dari pangkat suatu fungsi sama dengan pangkat limit fungsi. Dan tentunya pangkat di sini yaitu untuk sembarang bilangan bulat positif. Dan kalau kita punya konstan, hitung limitnya tentunya dirinya sendiri ya. Tapi bagaimana jika kita hitung limit X? Nah, karena X ini adalah bentuknya linear, ketika X mendekati A, ya tentunya nilainya akan sama. Selanjutnya, kalau kita punya limit X pangkat N, ketika X mendekati A, ya hasilnya akan sama dengan A pangkat N, dengan tentunya N ini adalah bilangan bulat positif. Hal serupa ketika kita menghitung limit dari akar pangkat N untuk X, hasilnya adalah akar pangkat N dari A, dengan N tentunya bilangan bulat positif. Kalau N-nya genap, maka tentunya bilangan A di sini harus tak negatif atau positif. Tentunya yang ke-9 bahwa ketika kita cari limit dari akar pangkat N fungsi fx akan sama dengan akar pangkat N dari limit fungsi fx. Mari kita perhatikan contoh selanjutnya. Tentukan ya limit-limit berikut jika ada. Nah, kalau tidak ada, jelaskan alasannya. Pertama, apa limit 10 ketika X mendekati 2? Ingat 10 ini konstan. Jadi hasilnya adalah sama dengan 10 menurut hukum 7 pada hukum-hukum limit tadi. Untuk limit X kuadrat dikurang 2X ditambah 2 ketika X mendekati 3, tentunya hasilnya akan sama dengan limit dari X kuadrat dikurang limit 2X dan ditambah limit 1. Lalu dengan menggunakan hukum 2 dan hukum 1 terkait dengan limit pengurangan fungsi dan penjumlahan fungsi. Dan hasilnya akan sama dengan limit X dikuadratkan dikurang 2 kali limit X ditambah limit 1 berdasarkan hukum 6 dan hukum 3 dan diperoleh hasilnya yaitu sama dengan. Lalu selanjutnya bagaimana dengan limit X min 1 per X kuadrat min 1? Nah, di sini walaupun untuk X min 1 per X kuadrat min 1, ketika kita substitusikan 1 tentunya tidak terdefinisi ya, karena penyebutnya akan sama dengan 0. Nah, tentunya tapi untuk menghitung nilai limit ini, karena kita berbicara X yang cukup dekat ke 1, walaupun X1 tidak terdefinisi, tapi nilai X kuadrat min 1 ketika X-nya cukup dekat ke 1, tentunya nilainya tidak akan sama dengan 0. Sehingga kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara memfaktorkan X kuadrat dikurang 1. Lalu ingat, X min 1 dibagi X min 1 di sini berlaku karena apa? Karena kita tidak berbicara X sama dengan 1. Sehingga untuk X yang bukan nilainya 1, X dikurang 1 pun nilainya bukan 0. Jadi hukum pembagian pun tetap berlaku. Sehingga limit X mendekati 1 dari 1 per X plus 1 itu hasilnya adalah 1 per 2. Berdasarkan hukum-hukum limit yang berlaku.
Lalu bagaimana untuk fungsi yang sepotong-sepotong seperti ini? Diberikan fungsi fx, yaitu sama dengan x ketika x-nya kurang dari 0, bernilai x kuadrat ketika x-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 2, dan bernilai x dikurang 2 ketika x-nya lebih dari 2. Tentunya kalau kita hitung limit x mendekati 0 dari sebelah kiri untuk fungsi fx ini, fungsi mana sih yang dipakai? Nah, fungsi yang dipakai tentunya karena kita dekati 0 dari sebelah kiri. Jadi kalau digambarkan di sini kita punya garis bilangan. Pemisahnya yaitu di 0 dan di 2. Jadi kalau kita hitung limit x mendekati 0 dari sebelah kiri ya, maka tentunya bilangan yang cukup dekat ke 0 dari sebelah kirinya itu berada di daerah x kurang dari 0. Maka fungsi yang digunakan yaitu fungsi fx sama dengan x, sehingga hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk limit kanan fungsi fx ketika x mendekati 0. Nah, kalau limit kanannya berarti kan cukup dekat ke 0, tapi dari sebelah kanan artinya dia ada di daerah yang mana? Dia ada di daerah di antara 0 dan 2 ya, sehingga fungsi yang dipakai adalah x kuadrat. Dan diperoleh hasilnya juga 0. Nah, karena nilai limit kiri ini sama dengan nilai limit kanannya, maka apa yang bisa kita simpulkan? Ya tentunya limit fungsi fx ketika x mendekati 0 ini ada yaitu 0. Nah, lalu hal yang berbeda yang kita dapatkan ketika kita dekati 2. Kalau kita dekati 2 dari sebelah kiri, nah, fungsi yang digunakan berarti berada di antara 0 dan 2 ya. Jadi fungsinya fx sama dengan x kuadrat. Nah, hasil nilai limitnya adalah 4. Tapi kalau kita dekati 2 dari sebelah kanan, berarti fungsinya yang mana? Fungsinya ini ya, x dikurang 2, maka nilai limitnya adalah 0. Karena di sini ternyata nilai limit kirinya ya tidak sama dengan nilai limit kanannya. Jadi simpulannya bahwa limit fungsi fx ketika x mendekati 2 ini tidak ada. Nah, itulah mengenai limit fungsi. Tapi kalau kita hitung nih berdasarkan grafiknya tadi, bagaimana kalau limit fungsi fx nih ketika x-nya mendekati 1? 1 kan ada di antara 0 dan 2 ya. Nah, karena dia berada di antara 0 dan 2 dan tentunya fungsinya adalah x kuadrat, maka nilai limit kirinya pasti akan sama dengan nilai limit kanannya, yaitu sama dengan 1 kuadrat. Ya, mari kita lanjutkan ke kekontinian fungsi. Nah, berdasarkan definisi dari kekontinian suatu fungsi fx, di mana fungsi f ini terdefinisi pada selang i, di mana selang i ini harus memuat a ya. Nah, fungsi f ini kita katakan kontinu kanan pada bilangan a. Jika apa? Jika limit kanan fungsi fx ketika x mendekati a tentunya harus sama dengan nilai f ketika x sama dengan a. Ya, dan kita katakan bahwa di sini f ini kontinu kiri pada a. Jika apa? Jika limit kirinya sama dengan fungsi f ketika x sama dengan a. Lalu, sebuah fungsi f ini kontinu pada suatu selang jika apa? Ya, tentunya dia kontinu pada setiap bilangan di dalam selang itu. Ingat bahwa jika f-nya hanya terdefinisi pada salah satu titik atau pada salah satu ujung selang, berarti yang berlaku salah satu di antara f kontinu dari kanan atau f kontinu dari kiri. Kita perhatikan contohnya, bahwa fungsi fx sama dengan 1 min akar dari 1 min x kuadrat ini tentunya akan kontinu pada selang atau interval dari negatif 1 sampai dengan 1. Nah, tentunya kita lihat nih, kalau kita ambil sembarang bilangan a yang berada di antara negatif 1 dan 1, maka pastilah limit fungsi fx ini ketika x mendekati a ya akan sama dengan nilai fa ya, dengan menggunakan hukum-hukum limit yang ada. Lalu bagaimana ketika kita pilih a-nya bernilai negatif 1 atau nilai a-nya bernilai sama dengan 1, dengan kata lain berada di ujung-ujung selang? Kalau kita lihat untuk a sama dengan negatif 1, maka limit fx ketika x mendekati negatif 1 dari sebelah kanan, nah itu akan sama dengan f negatif 1. Artinya di sini apa? Artinya f ini ya kontinu dari kanan di a sama dengan negatif 1. Sedangkan untuk 1, jika kita dekati dari sebelah kirinya,
maka kita peroleh limit fx ketika x mendekati 1 dari arah kiri itu juga sama dengan f1. Artinya f kontinu dari kiri di A sama dengan 1. Namun ingat kembali, ketika kita dekati negatif 1 dari sebelah kirinya, maka nilai fungsi ini tidak terdefinisi. Begitu pula kita dekati nilai 1 dari sebelah kanannya, maka fungsi f juga tidak terdefinisi. Bisa kita lihat ya bahwa di sini fungsi f ini kontinu pada selang dari negatif 1 sampai dengan 1. Jika kita lihat dari grafik, maka bisa terlihat dengan jelas bahwa kalau kita amati bahwa dari mulai negatif 1 sampai dengan 1, fungsi ini kontinu, namun di ujung-ujung selangnya, di negatif 1 dia kita katakan kontinu kanan, karena kalau kita dekati negatif 1 dari sebelah kanannya, ini nilainya akan sama dengan f negatif 1, dan fungsi f ini kontinu kiri di 1, karena kalau kita dekati 1 dari sebelah kirinya, fungsi f-nya akan mendekati 1 pula, atau mendekati nilai fungsi f ketika sama dengan 1. Oke, nah sekarang coba perhatikan teorema bahwa kalau seandainya kita punya dua buah fungsi f dan g, bagaimana nih penjumlahannya? Ya tentunya penjumlahannya juga akan kontinu, pengurangannya akan kontinu, pengali dengan kosanya juga kontinu, jika kedua fungsi ini dikalikan juga kontinu, dan jika dibagi juga akan kontinu. Tapi ingat, ketika ada pembagian tentunya ada syarat ya, bahwa pembaginya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah lalu, teorema selanjutnya, di sini diberikan beberapa fungsi yang sudah terjamin akan pasti kontinu pada setiap bilangan di daerah asalnya. Contohnya ya fungsi polinom, fungsi akar, fungsi rasional, maupun fungsi trigonometri. Lalu, berdasarkan teorema, jika kita punya fungsi f yang kontinu pada b, dan limit fungsi gx ini ketika x mendekati a nilainya sama dengan b, maka limit fungsi f gx ketika x mendekati a ini hasilnya akan sama dengan fb. Nah, di sini f gx ini kita ingat kembali sebagai komposisi fungsi fog ya. Jadi dengan kata lain bahwa limit f gx itu sama dengan f dari limit gx ketika x mendekati a. Lalu ini juga berlaku jika G kontinu pada A dan F-nya kontinu pada GA ya. Maka fungsi FOG itu di sini juga tentunya pasti akan kontinu pada A. Coba kita perhatikan di sini diberikan fungsi sepotong-sepotong. Lalu, apakah fungsi F ini kontinu di 0 maupun di 2? Kalau kita amati, karena tadi syarat suatu fungsi F bisa kita katakan kontinu di 0, dia harus memenuhi 3 syarat ya. Pertama, apakah F0-nya terdefinisi? Kita cek apakah F0-nya bisa kita lihat. Dimanakah X sama dengan 0? Oh, ternyata di interval ini ya. Maka kita peroleh F0-nya adalah 0 kuadrat, berarti sama dengan 0. Lalu bagaimana dengan limit kiri 0? Oh, limit kiri 0 berarti kita ambil daerah di kirinya 0. Oh, yang ini fungsinya nih X. Maka diperoleh limit kirinya itu sama dengan 0. Dan ternyata kalau kita hitung limit kanannya, berarti ada di daerah yang kedua. Maka nilai limit fungsi fx-nya yaitu ketika fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat, dan saat x-nya mendekati 0 dari sebelah kanan diperoleh hasilnya juga 0. Oke, berarti limit kiri dan limit kanannya sama ya. Apa sih simpulannya? Jadi, limit fungsi fx ketika x mendekati 0 itu sama-sama dengan 0 dan sama dengan f0. Artinya, fungsi f ini tentunya kontinu di x sama dengan 0. Lalu bagaimana di x sama dengan 2? Dengan cara serupa ya, kita tentukan dulu nih. F0-nya terdefinisi tidak. Ada tidak di sini daerah yang memuat X sama dengan 0? Oh, ternyata tidak ada ya. Karena di sini yang daerah yang ini X-nya kurang dari 2. Yang ini X-nya lebih dari 2. Berarti tidak ada daerah X yang memuat 2. Maka kita katakan bahwa F2 tidak terdefinisi sehingga tentunya F-nya tidak di 2. Contoh selanjutnya, mari kita lihat nih. Tentukan konstanta C yang tentunya membuat F ini kontinu pada himpunan bilangan real ya, dari mintanya sampai tahingga. Nah, di sini fungsinya sepotong-sepotong yang terpisah di 3. Jadi ketika X-nya kurang dari sama dengan 3, Fx-nya itu adalah Cx ditambah 1. Dan ketika X-nya lebih dari 3, Fx-nya adalah Cx kuadrat dikurang 1. Oke, nah sekarang kita lihat nih, ketika X kurang dari 3, jelas dia kontinu. Berarti kita katakan F ini kontinu dari mintanya sampai 3 karena fungsinya berbentuk fungsi linear atau fungsi polinom. Ketika X lebih dari 3 juga sama, ini adalah fungsi kuadrat, berarti jelas dia kontinu pada interval 3 sampai tahingga atau selang 3 sampai tahingga.
Nah sekarang agar dia kontinu dari negatif tahnya sampai tahnya, berarti menentukan ada di F sama dengan 3. Agar F ini kontinu pada interval atau selang negatif tahnya sampai tahnya, berarti dia harus kontinu juga di 3. Berarti apa yang harus terpenuhi? Ya tentunya nilai limit fx ketika x mendekati 3 haruslah sama dengan fungsi f3. Kalau kita lihat limit kiri dan limit kanannya ini pasti memuat fungsi yang berbeda ya. Nah kalau kita hitung limit fx ketika x mendekati 3 dari kiri, fx yang digunakan adalah cx plus 1 dan limit kanannya adalah fungsi cx kuadrat dikurang 1. Dan kalau kita hitung nilai f3-nya yaitu ada di daerah x kurang dari sama dengan 3 ya. Jadi nilai F3 adalah C kali 3 ditambah 1 atau 3C tambah 1. Nah, berdasarkan hukum limit, maka kita tahu bahwa di sini ada satu persamaan, yaitu bahwa 3C tambah 1 haruslah sama dengan 9C dikurang 1. Sehingga dengan cara mengurangkan 3C di kiri maupun di kanan, dan menambahkan 1 di kiri maupun di kanan, diperoleh 2 sama dengan 6C. Atau C-nya sama dengan sepertiga. Artinya apa nih? Artinya bahwa konstanta C yang membuat F ini kontinu dari mulai negatif tahnya sampai tahnya adalah 1/3. Oke, nah sekian dulu perkuliahan kita minggu ini. Semoga kalian bisa mengikuti video ini dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.